Halo, assalamualaikum. Kembali ke channel Bunda Nuning. Kali ini Bunda akan mengajak kalian melakukan pembahasan soal UTS Matematika kelas 7 semester ganjil. Simak ya videonya. Oke, soal yang pertama, diketahui himpunan A adalah 1357. Yang bukan merupakan himpunan semesta dari himpunan A adalah, kalian harus tahu himpunan semesta itu artinya apa. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Nah, yang dibicarakan di sini kan A, 1357. Coba kita lihat di pilihan yang pertama. S sama dengan 1357. Berarti betul ya? Kemudian pilihan kedua, S sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Betul juga. Selanjutnya yang pilihan ketiga, S sama dengan bilangan genap. Salah ya, kan A 1, 3, 5, 7, masa bilangan genap? Berarti ini pilihannya yang bukan. Yang D bilangan ganjil jelas betul, berarti yang C ya. Soal berikutnya, kriteria penilaian tes masuk SMP yang jumlah soalnya 30 butir sebagai berikut. Benar diberi nilai 4, salah diberi nilai -1, dan tidak menjawab diberi nilai 0. Jika Andi menjawab 20 soal dengan benar, tidak menjawab 5 soal, dan sisanya dijawab salah, maka nilai Andi adalah... Oke, tadi untuk penilaiannya di sini benar sama dengan 4 ya nilainya. Kemudian kalau tidak dijawab, ini diberi nilai 0 ya. Kita tuliskan. Nah, kemudian jika salah, maka untuk penilaiannya yaitu -1. Nah, sekarang Andi menjawab benar. Ini ada 20 soal. Berarti untuk yang benar nilainya kan 4. Berarti 20 dikali 4. Maka di sini untuk nilainya 80 sementara ya. Nah, kemudian yang tidak dijawab tadi diketahui adalah ada 5 soal ya. Maka 5 ini kita kali 0, berarti 0. Nah, sisanya itu kan salah. Tadi untuk semua soal itu kan jumlahnya ada 30. Berarti untuk yang salah berarti 30 dikurang dengan 20 dikurang dengan 5. Berarti ada 5 soal yang dijawab Andi salah. Berarti 5 kita kali dengan -1 ya. 5 kita kali dengan -1, maka hasilnya adalah -5. Nah, ini untuk skornya kita jumlahkan. 80 dikurangi 0 ditambah 0 dikurang 5 ya, berarti 75 untuk skornya. Jawabannya yang A ya, yang pilihan pertama. Oke, dari himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong. Nah, kalian harus tahu ya, pengertian dari himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, kita lihat. Himpunan bilangan prima genap. Ada ya, kan ada 2 genap. Himpunan hewan berkaki 2. Ada juga. Yang ketiga, himpunan nama hari yang diawali dengan huruf K. Ada Kamis ya. Yang D, himpunan nama bulan yang diawali huruf K. Nah, ini yang nggak ada. Berarti yang D ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Suhu pada pagi hari di suatu daerah -3 derajat Celcius, sedangkan pada siang hari naik 11 derajat Celcius. Suhu pada siang hari daerah tersebut adalah, di sini untuk awalnya suhunya adalah -3 derajat Celcius ya. -3 derajat Celcius. Kita tuliskan untuk -3 derajat Celcius. Oke, selanjutnya karena naik berarti ditambah. Naik 11 derajat. Jadi tinggal kita tambah saja. Berarti -3 ditambah 11. Utangnya 3 dibayar 11. Berarti menjadi 8 derajat Celcius. Selesai. Jawabannya yang C ya, yang ketiga. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari bentuk pangkat 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 adalah, kalau untuk bentuk pangkat, di sini untuk pembagian perhatikan ya. Kita tulis dulu 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 3. Untuk pembagian ini tinggal pangkatnya saja kita kurangi. Jika bilangan pokoknya kan sudah sama yaitu 2. Berarti 2 pangkat 7 dikurang 3. Seperti itu. Jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali.
Berarti jawabannya adalah 16. Oke, yang B ya pilihannya. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Bentuk pecahan desimal dari 3/8 adalah, oke, 3/8 akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Cara yang paling gampang, kita akan bagi ya. Kita gunakan pembagian susun seperti ini. 3 kita bagi dengan 8. Oke, 3 dibagi 8 kan tidak bisa, berarti ditambah 0. Yang atas kita tambah 0, 30 dibagi 8 hasilnya berapa? 3 ya. Oke, 3 dikali 8 sama dengan 24. Kita kurangi. 30 dikurangi dengan 24 itu 6 ya. 6 dibagi 8 nggak bisa lagi, ditambah 0 lagi. Jadi 60 dibagi 8 dapat 7. Nah, 7 dikali 8 sama dengan 56. Kita kurangi. Ini 4 ya. Oke, kita tambah 0 lagi. 40 dibagi 8 yaitu 5. 5 dikali 8, 40. Kita kurangi habis. Maka 0,375 ini adalah hasilnya. Pilihannya yang C ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, urutan bilangan pecahan 2/5, 3/8, 3/4 berikut dari terkecil ke terbesar. Maka jika ada soal seperti ini, kita akan samakan penyebutnya ya, agar tahu mana bilangan yang terkecil dan terbesar dan nanti kita akan urutkan. Nah, ini penyebutnya kan 5, 8, dan 4 ya. 5, 8, dan 4. Maka kita harus tahu KPK-nya ya. 5, 8, 4. Maka kita pakai 40 ya. Oke, kita pakai penyebut 40. Nah, ini 5 dikali berapa bisa jadi 40? Kali 8 ya. Maka yang atas juga dikali 8. Jadi 2 dikali 8 sama dengan 16. Oke, yang ini juga sama. 8 dikali 5 agar jadi 40. Berarti 3 juga dikali 5. 3 dikali 5, 15. Selanjutnya, ini 4 dikali berapa? Kali 10 ya, biar jadi 40. Maka yang atas juga kali 10. 3 dikali 10 yaitu 30. Nah, selanjutnya kita akan urutkan ya dari yang kecil. Yang kecil kan ada di tengah ini ya, 15/40 yang paling kecil. Ini berarti kita tulis untuk urutan dari yang terkecil yaitu 3/8. Kembali ke pecahan yang awal tadi. Kemudian yang kedua 16/40 berarti 2/5. Nah, yang paling besar yaitu 3/4. Jadi di sini untuk pilihannya yaitu yang B ya. Oke, kita lanjut. Himpunan bilangan prima antara 2 dan 15 adalah antara ya, jangan sampai salah. Jadi bilangan prima antara 2 dan 15. Jadi 2-nya nggak ikut, 15 jelas nggak ikut gitu ya, antara. Berarti kita mulai dengan setelah 2 yang termasuk bilangan prima yaitu 3 ya. 3 kemudian 5, 7, 9 bukan ya, 11 dan 13. Jadi jawabannya yang pilihan ketiga ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai operasi dari 6 kali min 2 ditambah 120 adalah, oke, jadi kalau ada operasi seperti ini yang pasti perkalian didahulukan. Apabila perkalian di belakang tetap didahulukan loh ya. Nah, 6 dikali min 2 kan min 12 ya. Kemudian ditambah dengan 120. Nah, di sini jangan sampai salah. Utangnya 12 dibayar 120. Maka jawabannya pasti positif ya. Positif 100 berapa? 120 kurangi 12 gitu. 108 ya. Oke, yang A. Dari kumpulan berikut yang termasuk himpunan adalah, oke, kalian harus tahu ya pengertian dari himpunan itu adalah kumpulan yang anggota-anggotanya itu terdefinisi dengan jelas, jadi punya aturan tertentu gitu. Kita lihat di sini untuk kumpulan gadis cantik. Ini bukan himpunan ya, karena gadis cantik itu menurut A cantik, menurut B belum tentu cantik. Kemudian kumpulan orang berbaju biru. Nah, ini betul. Jadi sudah jelas
kumpulan orang berbaju biru. Betul ya? Coba kita lihat kumpulan buku tebal. Nah, tebalnya seberapa? Ini juga nggak jelas. Kumpulan makanan enak lah. Ini juga bukan merupakan himpunan ya. Berarti jawabannya yang kumpulan orang berbaju biru. Paham ya? Notasi yang tepat untuk mengisi titik-titik pada min 265 dengan min 270 adalah, nah ini lebih besar yang mana, min 265 dengan min 270? Lebih besar yang 265 ya. Jadi min 270 itu malah yang lebih kecil. Jadi ini lebih besar tandanya yang A ya. Oke.